biologi, pertumbuhan dan perkembangan terintegrasi dengan PKWU. Kemudian ada penerapan wirausaha di sana. Terima kasih Bu Maya sudah berbagi bersama kami. Semoga apa yang Ibu bagi ilmunya bermanfaat, barokah, membawa kesehatan, membawa manfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di PM Channel. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman sehingga channel ini terus berkembang dan akhirnya bisa belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama, dan mungkin bisa memberikan inspirasi bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bergabung seorang duta sains PPTK IPA Kemendikbud, tapi ini berasal dari Indonesia bagian barat, lebih tepatnya di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Beliau bersama saya Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah baik. Bu Maria ini biasa dipanggil Bu Maya. Saya panggil Bu Maya saja ya Bu ya. Bagaimana Bu Maya di sana? Boleh. Coronanya aman atau masih merah atau sudah hijau? Masih merah di sini Pak Arif. Di Aceh Besar itu masih merah, walaupun Aceh itu secara garis besarnya kuning, tapi Aceh beberapa yang sudah positif. Jadi pembelajaran di sini otomatis tidak dibenarkan pembelajaran tatap muka, tapi berlangsung pembelajaran daring. Namun karena keterbatasan beberapa kondisi siswa yang beraneka ragam, jadi khusus untuk pembelajaran di sekolah kami itu dilaksanakan pembelajaran dengan metode blended learning. Baik Bu Maya, kemarin saya sangat excited sekali terhadap salah satu inovasi Bu Maya, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan biologi yang diintegrasikan dengan PKWU. Dan yang menarik adalah beliau membudayakan aglonema yang saat ini sedang booming. Gimana ceritanya biologi integrate dengan PKWU, kemudian aglonemanya bisa dijual. Nah, ini ada cerita menarik yang diterapkan sama Bu Maya. Kira-kira bagaimana Bu Maya kemarin untuk penerapan seperti itu, pembelajarannya bagaimana prosedurnya, prosesnya? Iya, terima kasih Pak Arif. Kebetulan saya ini bukan hanya guru biologi, tapi juga mengampu mata pelajaran Nah, pada materi kelas 12 itu KD Pertumbuhan dan Perkembangan. Nah, ini punya sebuah percobaan, yaitu mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu bisa diintegrasikan dengan PKWU, yaitu konsep budidaya tadi. Jadi siswa bisa melakukan ilmu-ilmu budidaya dari PKWU diterapkan pada percobaan pengaruh pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, pada biologi, begitu. Oke, lalu penerapannya di materi pertumbuhan dan perkembangan, proses belajarnya bagaimana Bu? Anak-anak praktek begitu atau bagaimana? Ya, kami kan tadi seperti yang saya jelaskan, kami kan melaksanakan pembelajaran blended learning, di mana daringnya itu kami laksanakan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, karena melihat kondisi siswa kami itu yang memang kesulitan dari jangkauan internetnya, juga kuotanya, mereka kekurangan kuotanya, dan mereka itu berasal dari ekonomi menengah ke bawah, otomatis untuk biaya untuk membeli kuota itu sangat sulit bagi mereka. Nah, itu tantangan bagi saya, di mana saya membuat sebuah percobaan di mana siswa nanti bisa mendapatkan penghasilan dari percobaan tersebut yang diintegrasikan dengan PKWU, di mana di PKWU itu sendiri, di situ dibimbing bagaimana siswa untuk bisa melakukan budidaya tanaman sampai ke pemasarannya, proses pemasarannya seperti apa. Di PKWU itu ada ilmunya. Nah, untuk biologinya sendiri, untuk proses pengamatan pertumbuhan dan perkembangan, itu saya membuatkan sebuah LKPD yang saya kirim ke Google Classroom, ke aplikasi Google Classroom. Nah, nanti ketika siswa mengakses aplikasi Google Classroom itu bisa menggunakan WiFi di warung-warung kopi, bisa juga nebeng ke teman dan sebagainya.
Intinya mereka bisa mengakses. Nah, mereka nanti akan menemukan LKPD-nya, di mana di situ diperintahkan di LKPD-nya itu tidak terlalu runut untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa, tapi sengaja saya buat secara umum sehingga siswa bisa berkreasi di situ. Nah, saya menekankan di situ siswa bisa mengangkat potensi di daerah mereka, apa tanaman yang sedang tren di daerah mereka dan nantinya bisa mereka jual, ada pasarnya. Nah, ternyata di sekarang ini lagi trennya aglonema sebagai tanaman hias. Itu harganya itu pun luar biasa. Nah, setelah siswa menerapkan ilmu-ilmu yang dari PKWU bagian budidaya itu, aspek budidaya, siswa melakukan penanaman tanaman aglonema itu, melakukan perawatan, mulai dari mempersiapkan lahan, kemudian menanam pembibitan, sampai merawat hingga dewasa, otomatis kan mereka melihat itu proses pertumbuhannya. Dan secara otomatis mereka juga melihat bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Ya. Berarti ini ya, untuk biologinya ada faktor eksternal yang diamatinya ya? Iya, faktor eksternal yang diamati. Contoh nih Pak Arief, ada siswa yang menemukan mereka membuat dua perlakuan untuk pada waktu perawatan penanaman aglonema. Satu ditempatkan di tempat yang panas, yang terik mataharinya tinggi, intensitas cahayanya tinggi. Satu lagi ditempatkan di tempat yang agak teduh, tapi ada cahayanya juga, bukan tempat gelap. Nah, setelah diamati beberapa minggu pertumbuhannya, ternyata yang di tempat intensitas cahayanya tinggi tadi, daun-daun aglonema itu seperti terbakar. Banyak yang mati, daunnya rontok, kering, seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu terganggu. Sedangkan yang di tempat agak redup, itu bagus pertumbuhannya. Nah, dari situ mereka bisa menyimpulkan ternyata ada pengaruh cahaya, ada pengaruh suhu yang mempengaruhi proses pertumbuhan aglonema tadi. Dan mereka bisa menyimpulkan di situ. Mereka sudah dapat konsep faktor-faktor eksternal. Setelah mereka melakukan percobaan itu, otomatis kan sudah ada hasil tuh aglonemanya. Sudah ada pertumbuhannya, sudah tumbuh dewasa. Nah, kemudian hasil percobaannya itu tadi, aglonemanya tadi, bisa mereka jual. Ternyata satu potnya itu, satu polybagnya itu bisa laku sampai 150.000 satu potnya. Nah, itu hasilnya itu bisa mereka gunakan, lumayan sekali itu bisa mereka gunakan untuk membeli kuota, untuk membantu proses pembelajaran daring yang selama ini terkendala karena kuota tadi. Jadi istilahnya sekali dayung 2 pulau terlampaui begitu Pak. Baik, Bu Maya, bagaimana Bu untuk penerapan asesmennya bagaimana? Kalau asesmennya itu ketiga-tiga aspek, baik aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, itu ketiga-tiganya bisa kita nilai. Kalau kita dengar kan selama ini susah katanya menilai praktikum secara daring ya kan, tapi sebenarnya bisa kita maksimalkan. Tapi kalau misalkan di saya sendiri dalam pembelajaran saya lebih mengutamakan keterampilannya, psikomotornya. Jadi psikomotor itu saya nilai dengan cara yang pertama, setiap apa yang siswa lakukan itu saya suruh rekam. Saya suruh dokumentasikan baik berupa video maupun berupa foto, kemudian mereka buat laporannya juga, laporan praktikumnya. Nah, di laporan itu kan jelas juga itu apa saja yang sudah mereka lakukan, langkah-langkahnya jelas. Kalau ada kesalahan, jelas di situ di laporannya itu. Nah, kemudian itu untuk keterampilan yang saya monitor secara langsung itu dengan melalui video atau dokumentasinya. Nah, selain itu juga bisa penilaian teman sejawat, di mana saya membuat sebuah instrumen, kemudian nanti akan saya kirimkan ke masing-masing siswa di kelompok itu, di mana masing-masing siswa di kelompok itu menilai kawan sejawatnya. Jadi semua anggota kelompoknya itu ada yang menilai. Jadi itu lebih objektif saya rasa, karena mereka bisa melihat sendiri bagaimana kawan mereka selama melakukan percobaan tersebut. Nah, untuk sikap sendiri itu bisa kita nilai dari
laporan yang mereka lakukan, laporan yang mereka buat itu, kalau misalkan ada kutipan-kutipan, itu seharusnya kan dibuat kutipannya, sumbernya itu dari mana. Nah, kalau mereka tidak membuat sumbernya, itu berarti sikap jujurnya itu tidak ada. Itu bisa kita nilai dari hal-hal seperti itu. Oke, siap. Nah, kemudian kalau misalkan kognitifnya sendiri bisa kita nilai dari soal-soal yang ada di LKPD-nya, soal-soal tentang percobaan yang mereka lakukan, atau misalkan dengan simpulan yang mereka dapat dari percobaan yang mereka lakukan. Jadi di situ ketahuan kognitifnya itu semana yang udah mereka capai. Tercapai nggak tujuan percobaannya. Baik, Bu Maya, saya sudah menangkap dari tiga aspek penilaian yang Bu Maya jelaskan tadi. Pertanyaan terakhir saya, Bu Maya, tentang penerapan pembelajaran pertumbuhan biologi ya, pertumbuhan perkembangan yang terintegrasi dengan PKWU, bahkan bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru dan berbenefit manfaat yang lain bagi siswa. Kendala dan kesimpulan dari pembelajaran seperti ini apa, Bu Maya? Kalau kendalanya itu lebih ke waktu. Yang pertama waktu. Kalau misalkan waktu itu susahnya kan mereka itu membuat ada kelompoknya. Kelompok itu sengaja saya atur yang domisilinya itu sama. Tapi ada beberapa siswa yang agak jauh domisilinya, sehingga susah mereka untuk berkumpul di hari yang sama untuk percobaannya. Nah, ketika hal itu terjadi, mereka nggak sama kerja. Nah, di situ terjadi perselisihan karena nggak sama kerja. Karena itu kan berupa proyek ya, lama proses pengamatan lama. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya itu mungkin kendalanya itu adalah dari segi motivasi mereka. Mereka karena di awal-awal masa pandemi ini terjadi perubahan drastis pada pembelajaran, otomatis motivasi belajar mereka itu sangat down. Jadi itu bagaimana kita sebagai guru itu memotivasi belajar mereka sehingga mereka bisa tetap belajar walaupun secara BDS, secara daring, walaupun tidak bisa bertatap muka. Jadi intinya peran guru itu sangat besar. Kesimpulannya itu adalah pembelajaran IPA itu, pembelajaran sains itu tidak bisa kita hilangkan praktikumnya. Proses praktikumnya itu tidak bisa kita hilangkan karena melalui praktikum itu siswa bisa menemukan konsep yang bisa mereka tanam dalam memori jangka panjang mereka, bisa mereka kembangkan lagi. Kemudian melalui praktikum juga mereka bisa mengembangkan keterampilan abad 21, critical thinking-nya, communication-nya, kolaborasinya, kemudian kreatifnya, inovasinya, dan problem solving-nya. Banyak keterampilan yang bisa mereka kembangkan melalui praktikum yang mereka lakukan secara mandiri. Baik, Bu Maya, terima kasih atas informasinya tadi. Ini mungkin salah satu inovasi yang baru, biologi terintegrasi dengan PKWU, kemudian ada proyek di sana yang dikembangkan anak-anak dan bahkan menghasilkan produk yang menghasilkan faktor ekonominya juga dapat begitu. Bu Maya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi closing statement-nya untuk anak-anak kita, untuk teman-teman guru kita di tengah pandemi ini mungkin. Untuk anak-anak kita tetap semangat belajar walaupun kondisi sekarang sedang pandemi Covid. Jangan sampai dikalahkan oleh corona, tapi bagaimana bisa dengan cara kita belajar terus, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu bisa mengalahkan corona tersebut. Amin. Seperti itu. Kalau untuk guru-gurunya, jangan menyerah dengan keterbatasan yang dilakukan oleh pandemi Covid, tapi jadikan keterbatasan itu malah mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita sebagai guru, sehingga proses pendidikan, pembelajaran, terutama pembelajaran sains itu tetap bisa berlangsung. Sehingga pembelajaran IPA itu benar-benar terjadi pembelajaran yang mempunyai keterampilan proses sains itu benar-benar terjadi. Luar biasa. Maria Ulfa, Duta Sains P4TK IPA dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, telah menjelaskan tentang tadi penerapan di materi biologi, pertumbuhan dan perkembangan terintegrasi dengan PKWU.
kemudian ada penerapan wirausaha di sana. Terima kasih Bu Maya sudah berbagi bersama kami. Semoga apa yang Ibu bagi ilmunya bermanfaat, barokah, membawa kesehatan, membawa manfaat bagi banyak orang. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih juga Pak Arif udah disediakan waktunya dan channelnya sehingga bisa tersampaikan dan banyak guru-guru yang lainnya bisa termotivasi dengan pembelajaran seperti ini. Oke, baik Bu Maya, terima kasih sekali atas waktunya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti Bu Maya akan langsung menjawab pertanyaannya. Nanti saya jawab, kalau saya jawab tidak bisa, saya serahkan kepada narasumbernya yang lebih berkompeten. Oke, siap. Siap.